nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saudara sekalian, ada ucapan dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nafahat Ar-Ramadhaniyah. Beliau mengatakan, siapa yang kepengen dapat Lailatul Qadar, hendaklah mengerjakan 3 hal. Yang pertama, berpuasalah dari yang haram sebagaimana kamu berpuasa dari makan dan minum. Puasamu buat bukan hanya sekedar dari makan dan minum belaka, akan tetapi puasa juga dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya, jangan tinggal sholat tarawih. Katanya beliau gitu, tiap malam jangan tinggal sholat tarawih. Karena sholat tarawih adalah qiyam Ramadan. Dan maksudnya kalau tarawihnya nggak ditinggal, ya insya Allah ketika Lailatul Qadar, nah itu kan berarti dia sudah termasuk diantara yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Kemudian hal terakhir, yang ketiganya, yaitu dengan kita jangan meninggalkan sholat berjamaah, terutamanya jamaah isya sama jamaah subuh. Kenapa? Sebab siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah seperti menghidupkan setengah bagian malam dengan ibadah, dan siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah seperti tidak tidur sepanjang malam untuk beribadah. Jadi kalau misalnya nepatin Lailatul Qadar, walaupun kita enggak ibadah tambahan-tambahan yang lain, misalnya dengan kita sholat subuh berjamaah tuh dihitung seperti kita beribadah sepanjang malam dengan ibadah, gitu ya. Tapi sih mudah-mudahan selain daripada itu, pas nepatin Lailatul Qadar, kita juga memang sedang menambah dari ibadah-ibadah kita seperti yang biasanya. Insya Allah, katanya beliau, insya Allah kalau 3 hal tersebut kamu kerjakan dari sejak awal Ramadan, puasanya memuasakan diri dari semua yang diharamkan Allah, gitu ya. Mata nggak ngelihat yang haram, telinga nggak mendengar yang haram, mulut tidak mengucapkan kata-kata yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dari ghibah, dari namimah, dari bohong dan lain sebagainya. Kemudian lagi tangan nggak ngambil yang bukan haknya, kaki tidak melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tarawehnya sepanjang malam jangan ditinggal dari setiap bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, sholat berjamaahnya juga. Insya Allah nepatin Lailatul Qadar, insya Allah kamu sedang berada dalam keadaan mengerjakan ketaatan, sehingga semua keberkahannya Lailatul Qadar berhasil didapatkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya 3 hal tersebut insya Allah ya. Jadi puasa dari yang haram. Kemudian yang keduanya apa tadi? Tarawih jangan ditinggal. Yang ketiganya seperti itu. Kenapa? Boleh. Di rumah nggak apa-apa. Di rumah perempuan sholatnya di rumah bagus kok gitu. Asalkan berjamaah, gitu ya. Usahakan selama bulan Ramadan ini jangan tinggal jamaah, terutamanya jamaah isya dan jamaah subuh, gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah,
bika minan nar. Allahumma tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hal terakhir yang harus saya sampaikan teman-teman saudara sekalian, dua hal. Yang pertama, perbanyak di malam yang berkemungkinan Lailatul Qadar gitu ya. Ini udah masuk nih malam-malam yang ada kemungkinan Lailatul Qadar dari nanti malam dan seterusnya. Itu perbanyak membaca istighfar, terutama yang diajarkan oleh Nabi yang saya baca tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Engkau suka terhadap ampunan. Fa'fu anna, Engkau suka terhadap memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami, gitu ya. Banyak baca itu. Nah, kalau diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah, itu juga yang diajarkan Nabi juga, meskipun diajarkan pada bulan Ramadan, tidak khusus Lailatul Qadar. Nah, yang bahasa Allahumma innaka afuwun itu diajarkan Nabi terkait Lailatul Qadar. Karena pertanyaannya Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, kalau saya tahu ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Nabi Muhammad mengatakan, bacalah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak membaca istighfar, membaca zikiran yang tadi saya baca, yang tadi kita baca bareng-bareng di malam-malam yang berkemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Begitu disambut sama malaikat yang kemudian mengatakan, ya Allah, iya ya Allah, ampunilah dia, kelar urusan dosa kita, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman saudaraku sekalian, karena Lailatul Qadar itu seperti yang disampaikan, tanazzalul malaikatur ruhu fiha, malaikat jumlahnya sebegitu banyaknya lain sebagainya, sampai dengan sebanyak bilangan kerikil di atas muka bumi, malaikat tersebut akan mengaminkan segala doa-doamu, maka perbanyaklah berdoa. Di malam-malam yang berkemungkinan terjadi Lailatul Qadar, perbanyaklah berdoa. Doa apa? Terserah segala hajat-hajatmu. Namun kita kalau berdoa tuh kayak gini lah, ada beberapa adab. Saudara sekalian, yang pertama, kalau doa, kalau kepengen doanya diijabah, dan kalau doa itu jangan jadi orang yang pelit. Katanya Nabi Muhammad, innallaha la yastajib du'a al-bakhil. Allah tidak mengijabah doanya orang pelit. Waktu ditanya, siapa mereka Rasul? Yang kalau doa, doain diri sendiri aja. Ya Allah, ampunin saya. Ya Allah, kasih rahmat kepada saya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga saya. Ya Allah, karuniakan rizki yang banyak kepada saya. Ya Allah, suami saya banyakin rizkinya biar bisa ngasih sama saya. Ya Allah, jadikan anak-anak saya menjadi anak yang berbakti kepada saya. Itu lagi doain diri sendiri, bukan doain anak itu. Doain diri. Teman-teman sekalian, bukan doain suami juga itu ya. Doain diri sendiri. Nah, itu katanya Nabi Muhammad, Allah gak mengijabah doanya orang yang pelit. Jadi kita kalau doa, doain lebih banyak orang. Ya Allah, ampunin saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, gitu ya. Hadirin muka-mukanya. Enggak bisa semuanya tentu saja, tapi orang-orang yang terdekat dengan kita, gitu ya. Itu doa itu akan sangat berpengaruh kalau kita mendoakan orang lain juga, gitu kan. Kemudian teman-teman sekalian, adabnya doa, jangan cuman minta dunia. Kalau semua yang kamu cari adalah untuk duniamu, nanti kalau di akhirat kamu dapat apa? Kalau semua hajatmu kamu minta untuk urusan dunia doang, nanti di akhiratnya mau bawa apa? Katanya Allah, minhum man qala rabbana atina fid dunya falaysa lahu fil akhirati min khalaq. Faminhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kata Allah, di antara hambaku ada orang yang kalau doa, ya Allah kasih saya di dunia begini, dunia aja yang dia minta. Yang kayak begini kata Allah, laisa lahu fil akhirati min khalaq. Enggak punya jatah apa-apa kalau datang di negeri akhirat. Seremnya. Enggak punya jatah apapun di akhiratnya. Terus gimana doanya? Wa minhum, kata Allah nih yang pinter nih. Doa minta dunia, doa minta akhirat, doa minta dihindarkan dari api neraka. Untuk mereka Allah akan mudah ketika memberi ijabah, dan balasan dari Allah adalah sangat cepat. Yuk teman-teman, di Lailatul Qadar banyakin berdoa segenap hajat-hajat. Jangan lupa masukkan saya dalam doamu. Ini ceritanya modus ya.
nyampein ini yang paling terakhir biar didoain kalau lagi Lailatul Qadar. Ini ada pertanyaan penting nih. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, amalan atau ibadah apa yang bisa dilakukan agar dapat Lailatul Qadar tapi kita sedang dalam keadaan menstruasi? Teman-teman sedikit sekalian, nih ya, ada hal yang kita perlu ingat karena saya juga masih mens, belum menopause. Jadi saya juga mesti sampein ini. Lailatul Qadar dengan segala kemuliaannya akan tetap berhasil kita dapatkan meskipun kita sedang dalam keadaan mens. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu jatuhnya ke hati. Yang dapat rahmat, yang dapat anugerah, dapat karunia, dapat ijabahnya doa. Menurutmu fisik kita kelihatan gitu, ini kayaknya adem nih, saya nih habis dapat ampunan nih kayaknya nih gitu, kayak gitu. Atau hatinya yang merasakan. Turunnya ke hati apa ke badan? Turunnya ke hati, turunnya ke ruh. Teman-teman sedikit sekalian, dan rohmu atau hatimu tidak pernah mens. Yang mens hanya badan, gitu ya. Yang mens hanya badan. Sholatnya dilarang bagi yang sedang mens, tapi ingat Allahnya nggak dilarang. Jelas ya. Baca Al-Quran dilarang pada saat kita sedang mens. Akan tetapi zikir, istighfar, sholawat, bacaan-bacaan yang lain diperkenankan. Bahkan ketika kita membaca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak dalam rangka membaca rentetannya Al-Quran gitu ya, akan tetapi kita niatkan untuk zikir, itu pun diperkenankan bagi yang sedang dalam keadaan mens, karena memang jatuhnya surat Al-Ikhlasnya sebagai zikir gitu. Jadi sekali lagi, hati kita nggak pernah mens, alhamdulillah. Maka semua yang diturunkan pada Lailatul Qadar bisa kita dapatkan. Caranya dengan hatimu, buat hati yang ingkisar, hati yang merasa hina di hadapan Allah, hati yang munajat kepada Allah, doa, hati yang minta ampunan pada Allah SWT, yang mengingat Allah dalam segala keadaan misalnya gitu. Nah, yang seperti ini akan mendapatkan karunia-Nya Lailatul Qadar meskipun sedang dalam keadaan menstruasi sekalipun. Seperti itu ya. Insyaallah mudah-mudahan semua dari kita dapat Lailatul Qadar. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita di antara yang mendapatkannya. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala ketika datang Lailatul Qadar, apa yang Allah bagi-bagikan kepada hamba-hambanya yang tercinta, dibagikannya juga kepada kita. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Al-Fatihah.